Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Ahmad PR. Ya, di video kali ini aku lagi di rumah klien. Bukan rumah klien sih. Jadi ini tepatnya server beda desa, teman-teman. Jadi ini sebenarnya terkait dengan videoku sebelumnya yang kita bikin mini server, cuma kita tanpa menggunakan mikrotik, teman-teman. Tapi di sini sendiri sudah saya ganti mikrotik karena kliennya sudah nambah. Jadi mau nggak mau ya harus saya tambahkan mikrotik karena nanti biar mempermudah untuk kita manajemen bandwidthnya, teman-teman. Karena kalau menggunakan OpenWRT kemarin itu kan hanya basic saja, saya menggunakan limitasi speed saja. Kalau lewat mikrotik nanti kan kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Kita akan langsung saja untuk review mini servernya, teman-teman. Ya, semoga-moga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk, jika sudah kita akan play dulu untuk intronya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah penampakan mini servernya, teman-teman ya. Jadi itu masih ada GSM-nya juga, teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Untuk saya akan mendekat ya. Saya akan naik dulu. Nah, ini penampakannya dari dekat ya, teman-teman. Nah, di sini masih belum saya rapikan. Ya, bisa terlihat di sini, waduh, banyak sekali colokan ya, belum saya rapikan. Baik, saya akan jelaskan dulu jadi alat-alat apa saja yang saya gunakan di server ini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah dari sini ya. Ini adalah HTB merek Netlink yang single ya, teman-teman. Jadi ini yang A. Terus di sini saya menggunakan kipas untuk pendingin. Nah, di sini kipasnya hanya saya set ke 5 volt, teman-teman, biar nggak terlalu berisik, teman-teman. Terus di sini untuk ISP saya menggunakan Orbit Star 2. Menggunakan Extra Unlimited Telkomsel. Nah, di atasnya ini ada mikrotik ya. Ini adalah mikrotik RB750GR3, teman-teman. Terus di sini ada stop kontak ya, masih berantakan. Di sini untuk yang di klien ya, ini menggunakan Totolink. Kalau router di klien sih saya oplosan. Oke, kita akan lihat di dalamnya ya. Ini berantakan banget. Oke, ini adalah penampakan bagian dalamnya ya, teman-teman ya. Nah, di bagian dalam ini, teman-teman, ini aku menggunakan HTB ya, yang PCB only. Itu yang 42. 42 itu adalah 4 LAN dan 2 fiber optik. Ini untuk ke distribusi ke klien ya, teman-teman. Jadi keluaran kabel dari rumah ini, server yang ini, itu hanya 3 kabel. Jadi tidak banyak kabel karena saya mainnya topologinya estafet, teman-teman. Terus lanjut ya bagian atas. Di bagian atas ini ada STB ya, STB OpenWRT HG680P. Di situ hanya saya gunakan sebagai apa namanya, zero tier saja, teman-teman. Kalau itu sebelumnya kan saya gunakan sebagai server utama karena menggunakan injek. Karena sekarang ini ya, jadi HTB ini adalah internet CBN dari rumah saya. Ini saya tarik kabel 1 km ke sini. Itu. Jadi ini saya tetap menggunakan GSM. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi adalah penampakan dari servernya seperti apa. Itu adalah mini server yang sederhana sekali. Tadi di video sudah saya jelaskan juga sebenarnya. Tapi nanti untuk memperjelas kalian semuanya ya, biar nggak bingung. Di sini saya sudah menggambarkan untuk topologi yang saya gunakan, teman-teman. Nah, di sini ini tadi yang saya tunjukkan ya. Jadi ISP saya yang pertama itu menggunakan CBN ya, teman-teman. Nah, ini CBN masuk ke mikrotik yang Ether 2. Ini mikrotik menggunakan RB750GR3, teman-teman. Nah, terus untuk si Orbit Star 2 ini menggunakan kartu Extra Unlimited, teman-teman. Nah, di sini orbitnya itu masuk ke Ether 1 mikrotik saya, teman-teman. Nah, di sini untuk Ether 5, teman-teman. Nah, ini Ether 5 ini masuk ke HTB yang ada di dalam servernya, teman-teman. Jadi HTB ini ada di dalam box server. Ini HTB dengan tipe 4 LAN 2FU. Nanti kalau kalian mau beli, linknya tak taruh di deskripsi ya, teman-teman. Hati-hati aja kalau kalian membeli HTB PCB seperti ini, cari yang board biru seperti ini ya, teman-teman. Atau nanti kalau kalian ragu
mending kalian beli dari link yang saya kasih di deskripsi teman-teman, karena banyak sekali ya tipe HTB, ada yang boardnya biru, apa namanya kok biru, hijau, itu hijau, kuning, itu pengalamanku sih dia nggak awet teman-teman, gampang apa ya, dipping itu gampang putus kayak gitulah, kurang lancar. Nah setelah saya menggunakan tipe yang ini itu aman gitu teman-teman. Oke, lanjut dari ke pembahasannya ya. Jadi dari Mikrotik ini Ether 5 itu nancep ke LAN HTB yang ada di server kita teman-teman. Nah ini lupa juga nggak tak gambar teman-teman, sebenarnya LAN yang sebelahnya ini saya masukkan ke router klien yang ada di rumahnya. Jadi ini adalah router klien yang ada di rumah teman saya yang saya titipi server ini untuk internetan dia di rumah. Jadi sebenarnya dari LAN sini juga ada akses point. Di sini lupa nggak tak gambar tadi, tapi penjelasannya seperti itu. Nah, terus kita akan lanjut sekarang bagaimana untuk distribusi ke kliennya. Nah, untuk HTB ini ada A, ada B. Jadi yang sebelah kiri itu A, yang sebelah kanan itu B. Di layar kalian ya. Atau nanti kalau kalian beli itu jelas banget teman-teman, di situ ada A dan B seperti itu. Nah, di sini untuk distribusinya, di sini untuk di B ini, di sini untuk yang B ini saya tarik FO, terus ini ya, masuk ke HTBA yang ada di klien kita teman-teman. Nah, terus dari HTB ini, LAN-nya ini baru saya tancapkan ke router yang ada di rumah klien. Nah, misal nanti kalau mau nambah klien lagi di belakangnya, itu tinggal colok yang bagian B sini, ini nanti tinggal dimasukkan ke HTB lagi seperti ini di ujungnya. Pokoknya kalau A ke B, B ke A. Jadi kalau A ke A nggak bisa, ataupun B ke B itu nggak bisa. Jadi seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi di dalam servernya ini yang keluar kabel hanya 2 saja untuk output ke kliennya. Terus di sini pun juga sama. Di sini dari A itu turun masuk ke HTB yang B. Seperti ini. Nah, terus di LAN-nya itu masuk ke router kliennya. Topologinya hanya seperti itu aja. Nah, ini misal ada klien baru di sini, kita tinggal tarik dari sini. Ini yang HTBA masuk ke HTBB, baru ini ke router klien. Nanti kalau misal ini butuh klien lagi nambah, ya ini tinggal nambah, dan seterusnya skemanya tetap sama seperti ini teman-teman. Nah, dengan topologi seperti ini, apa sih kekurangannya? Nah, setiap topologi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, jadi di sini saya singgung juga untuk kelebihannya. Nah, kelebihan dari saya menggunakan topologi estafet semacam ini teman-teman, yang pertama itu hemat listrik. Nah, kenapa kok hemat listrik? Karena HTB yang menyala di rumah saya hanya 1 biji gitu. Kalau kita tidak menggunakan metode estafet, itu pasti kita banyak HTB di rumah. Atau kalian sering lihat di video-video di YouTube itu beli rak mount untuk nyimpen HTB. Nah, itu kan otomatis banyak HTB di rumah kita ya, yang pasti itu boros listrik ya. Itu yang pertama adalah hemat listrik. Terus yang kedua adalah hemat kabel teman-teman. Nah, kenapa kok bisa hemat kabel? Karena apa? Kabel yang keluar dari rumah kita itu cuma satu ke pelanggan sini. Misal nanti sebelahnya, misal sebelah barat mau nambah, kita tinggal tarik dari rumah yang timurnya itu. Jadi tidak perlu lagi kita narik kabel dari server kita. Jadi itu lebih hemat kabel lah. Itu teman-teman. Terus yang ketiga, nah ini yang pasti ya, itu hemat biaya ya, karena kabelnya berkurang, biaya lain-lainnya berkurang, jadi hemat biaya. Terus di sini ada yang kurang juga. Yang keempat itu sangat mudah untuk diaplikasikan ya. Jadi sangat simple, dan di rumah itu servernya bisa rapi karena tidak banyak kabel yang keluar ke rumah klien. Berbeda dengan topologi saya yang ada di belakang itu full kabel, kalian bisa lihat ya. Nah, itu sedikit gambaran. Jadi di sini aku mau nyoba topologi yang estafet di server yang baru. Nah, terus kelemahannya apa? Nah, ini pasti ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama, jika HTB di tengah ada yang mati, maka yang belakang ikut mati. Ya, namanya juga estafet teman-teman. Jadi sebagai contoh, misal ya di sini di klien nomor 1 ini HTB-nya mati, maka yang kedua
dan seterusnya di belakang itu dia akan ikut mati teman-teman. Jadi estafet itu seperti gerbong kereta api ya teman-teman. Kalau gerbongnya di tengah ada putus, maka yang belakang itu ikut nggak jalan ya teman-teman. Itu. Jadi skemanya seperti itu. Nah, untuk kekurangannya sih seperti itu ya, kelemahannya ya. Nah, ini kalian bisa akali sebenarnya teman-teman. Kalau kalian ingin lebih aman, ini di klien sini ya teman-teman. Jadi klien yang masih ada terusannya, bukan yang ujung ya. Jadi misal di sini klien satu, terus di bawahnya masih ada klien lagi. Lebih baik di sini kalian tambahkan untuk backup DC atau UPS DC, itu nanti lebih aman ya untuk mengamankan si HTB ini. Jadi biar aman kalau kalian mau menerapkan konsep seperti ini, itu lebih aman teman-teman. Cuma ya itu tadi, dia akan lebih menambah kos kita lagi teman-teman. Ini saya masih mencobanya karena sebelumnya itu aku hanya menggunakan topologi dari rumah langsung ya teman-teman. Seperti yang di belakangku ini full kabel ini ke klien. Nah, kalau yang di rumah temanku itu memang aku sengaja menerapkan estafet karena ya biar nggak banyak kabel, terus yang kedua ya listriknya dia biar hemat lah kayak begitu. Cuma ya itu tadi kelemahannya, kalau ini mati ya udah belakangnya ikut mati. Kecuali kita di sini mau modal lagi untuk ngasih backup DC teman-teman. Itu nanti aman untuk menjaga si HTB-nya tetap hidup teman-teman. Nah, itu tadi adalah topologi yang saya gunakan untuk server baru yang saya taruh dalam box mini gitu teman-teman. Ya, semoga bisa menjadi referensi. Terus untuk masalah settingannya itu seperti apa teman-teman? Nah, jadi di sini mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini kan sudah ada CBN dedicate, kenapa masih pakai Orbit? Nah, jawaban saya simpel teman-teman. Karena kebetulan di lokasi teman saya yang saya taruh server ini itu BTS-nya deket banget teman-teman. BTS-nya hanya 200 meter dan sudutnya pas ngarah ke rumah temanku. Dan itu saya tambahkan antena catering-nya naik sedikit, cuma di atas genting aja, saya hadapin tower, itu full sudah excellent sinyalnya. Terus untuk speed itu stabil ya, jam sibuk masih stabil sekitar 35 Mbps teman-teman. Itu jam sibuk kisar jam 7 malam sampai jam 9 malam itu masih segitu. Kalau di luar jam itu bisa tembus sampai 80 Mbps. Nah, itulah kenapa kok saya tetap menggunakan Orbit di sini. Lebih baik CBN ini saya alokasikan ke yang lain-lain. Jadi traffic sosmed karena extra unlimited. Di sini traffic sosmed selain YouTube ya, itu saya lempar ke Orbit ini teman-teman. Gitu. Dan di Mikrotik itu saya kasih settingan ya teman-teman. Untuk traffic sosmed itu tidak saya batasi untuk kecepatannya. Jadi terserah kalian mau pakai seberapa bandwidthnya. Ini full tanpa limit. Jadi ini per klien saya alokasikan 5 Mbps teman-teman ya. Tapi khusus untuk traffic sosmed itu di luar limitasi yang 5 MB. Jadi klien ini speednya bisa sampai 10 atau 20 MB teman-teman. Nah, sedangkan CBN yang masuk ini hanya 20 Mbps teman-teman. Jadi saya speed yang lain ya saya alokasikan ke yang lain karena di sini kebetulan GSM-nya bagus ya, lebih baik saya manfaatin lah kayak begitu teman-teman. Jadi sisa bandwidth CBN ini saya jual ke teman-teman RT RW net yang lain ya, lebih cuan lah daripada ini full CBN saya distribusikan ke klien. Kebetulan kliennya ini sudah 13 orang ya, mau nambah lagi 14 orang. Nah, jadi ini untuk rata-rata speed itu sekitar 40-an, 40 Mbps. Tapi sedangkan CBN ini jalannya hanya sekitar 10 MB karena kebanyakan user yang ada di sini itu ngaksesnya ya TikTok, Facebook, Instagram. Kebanyakan sih itu. Untuk download dan game itu masuk ke CBN-nya. Seperti itu untuk settingannya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran settingan saya ini seperti apa, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Terus saya nanti akan juga ngasih tips ke teman-teman semuanya, gimana sih routing traffic GSM ya atau extra unli itu biar sempurna untuk routingnya. Karena pasti kalian pernah menemui kasus di mana kalian ketika merouting YouTube dengan extra unli ini, maka Playstore ya, Playstore-nya akan kena, dia gak akan bisa download
lewat Play Store. Pasti kalian pernah mengalami semacam ini. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas ya, gimana cara routing khusus untuk GSM ya, karena GSM ini agak spesifik sih teman-teman. Kecuali kalau internet kalian dua-duanya itu fiber optik, itu nggak masalah karena kuotanya kan tidak spesifik. Berbeda dengan kuota GSM seperti ini. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf saya belum bisa bikin untuk review servernya ya. Mungkin segera akan saya bikinkan untuk review server yang ada di belakang saya teman-teman. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya BTW, sebentar lagi saya akan meluncur ke Sampit lagi. Jadi teman-teman yang ada di sekitaran Sampit ya, Kalimantan Tengah, silahkan mampir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.